semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 50. Di awal video ini terlihat seorang pria yang tengah berjalan santai menuju ke paviliun pinggir danau, di mana Sohan tengah duduk memandangi patung salah seorang tuan muda dari sekte White Heavenly Demon. Melihat tingkah Sohan, pria itu pun berpikir, dasar gila, mau sampai berapa hari dia hanya menatap patung itu. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya, meskipun sempat melihat Sohan yang menatapnya. Sohan sendiri kembali memalingkan wajahnya, hingga pria itu tersenyum berpikir, sudah kuduga dia tidak mengenaliku. Wajar saja, karena aku sudah membunuh semua orang yang pernah melihat wajah asliku. Namun di saat ia berpikir seperti itu, Jin Sohan tiba-tiba saja berkata, "Penjaga kiri, mendekatlah. Kalau kau di sini, kenapa kau cuma berdiri saja di sana? Kemarilah dan ayo minum." Tentunya perkataan Sohan membuat pria tersebut yang merupakan penjaga kirinya, yang mana adalah Ilsaeng, yang kini melepaskan wajah palsunya, tersentak kaget. Lalu Ilsaeng pun kini mendekat dan duduk semeja dengannya. Di saat ia menggenggam cangkir alkohol yang dituangkan oleh Sohan, Ilsaeng yang masih merasa aneh berpikir, kenapa dia bisa mengenaliku? Meski begitu, Ilsaeng yang menatap Sohan bertanya, "Sudah berapa hari kau cuma menatapi patung itu?" Sohan membalas, "Entahlah, aku berniat untuk terus menatapnya selama beberapa hari lagi." Mendengar jawabannya, Ilsaeng pun kini menenggak habis minuman di tangannya. Lalu ia berkata, "Sohan, inilah wajah asliku." Dengan dinginnya, Sohan membalas, "Apa? Begitu ya?" Lagi dan lagi, Ilsaeng dibuat kebingungan dengan respon Jin Sohan yang begitu dingin. Itu saja?" Sohan membalas, "Apanya?" Ilsaeng melanjutkan, "Maksudku, apa cuma itu reaksimu ketika melihat wajah asliku?" Sohan menekankan, "Jelek, sangat cocok denganmu, Sunbe. Mau lagi?" Tentunya perkataan Sohan mulai membuat Ilsaeng merasa jengkel dengannya. Berhentilah mengoceh." Namun Sohan malah semakin menjadi-jadi. "Kau masih saja menjengkelkan meskipun aku sudah menjawab pertanyaanmu. Dasar pemalu, apa salahnya menjadi jelek? Sangat sulit untuk bisa menjadi tampan diriku ini." Meskipun saat itu tingkah Sohan begitu menjengkelkan, Ilsaeng menahan dirinya. Dasar gila. Tapi bagaimana kau bisa langsung mengenaliku? Pakaianku berbeda, dan seharusnya ini adalah kali pertamamu melihat wajah asliku. Sohan membalas, "Ketika aku melihatmu, aku langsung sadar bahwa itu adalah kau, Sunbe. Bagaimana aku mau menjelaskannya?" Ilsaeng yang tak mengerti jalan pikirnya bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Sohan menekankan, "Karena aku sering melihat ke cermin." Ilsaeng membalas, Apa maksudmu?" Sohan menjelaskan, "Karena mataku, kau tahu. Kau pasti pernah melihatnya sebelumnya. Untuk melihat mataku yang terus berubah sedikit demi sedikit. Sejak kecil, aku sudah sering melihat ke cermin. Sejak saat itu, aku menjadi terbiasa untuk melihat mata orang lain. Mata banyak berubah, terkejut, takut, tenang, dan lainnya." Mendengar hal itu, Ilsaeng pun menyodorkan gelas kosongnya, berkata, "Mata pucat. Lalu, bagaimana dengan mataku?" Sohan pun menuangkan minumannya kembali, lalu menimpali. "Entah, amarah, mungkin." Ilsaeng kembali bertanya, "Cuma marah saja?" Dengan seriusnya, Sohan membalas, "Amarah akan ketakutan." Tentunya, perkataan Sohan yang begitu serius membuat Ilsaeng tertawa karena merasa lucu. "Apa itu? Tidak ada yang aku takuti." Sohan menekankan, "Tentu saja, Sunbe tidak takut apapun. Tapi kau takut seseorang akan mengenalimu. Aku tidak tahu apa yang merasukimu, tapi kau membuat keputusan yang tepat
dengan melepas topeng wajah kulit manusia itu. Perkataan Sohan yang begitu tepat kini membuat Ilsaeng tersentak kaget, bahkan tangannya gemetaran. Di saat itu, Sohan melanjutkan, "Senbei, aku sudah memikirkannya. Kalau saja Senbei dan aku bertemu sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, hubungan kita tidak akan berakhir seperti ini. Kau sudah semakin tua, Senbei. Tentu saja dengan kemampuan seni bela diriku dari 4 atau 5 tahun yang lalu, aku pasti akan mati di tanganmu, Senbei. Kita sudah ditakdirkan untuk berakhir seperti ini." Mendengar hal itu, Ilsaeng pun tersenyum berkata, "Ya, itu memang mungkin terjadi." Kemudian Sohan melanjutkan, "Tapi kau mau kemana? Mau pergi sebentar? Atau..." Sebelum Sohan menyelesaikan kalimatnya, Ilsaeng menyelanya, "Aku berencana untuk kembali setelah sedikit berlatih. Setelah melihat kultus Watermelon Demon, aku sadar bahwa aku agak menyedihkan." Sohan menimpali, "Apa di sini tidak nyaman?" Ilsaeng melanjutkan, "Bukan itu persoalannya, tapi karena aku sudah membulatkan tekadku, aku akan pergi ke tempat latihanku sendiri. Kirimkan bawahanmu jika terjadi sesuatu yang signifikan. Aku akan kembali kapanpun itu." Mendengar hal itu, Sohan pun bertanya, "Kemana aku harus mengirimkannya?" Ilsaeng melanjutkan, "Gunung Geobo. Itu adalah tempat di mana kau bisa mendengar teriakanmu sendiri dari segala arah jika kau teriak dengan menggunakan sedikit ki." Sohan pun kini bangkit dari kursinya, lalu kembali menatap ke arah patungnya hingga membuat Ilsaeng ikut berdiri menatap patung tersebut sembari menuturkan, "Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Apa sudah ada suatu kemajuan?" Sohan membalas, "Aku memang bisa memotongnya dengan Twin Moon, tapi itu masih tetap berlebihan bagi senjata biasa." Mendengar hal itu, Ilsaeng bertanya, "Bukankah tidak masalah kalau kau cuma bisa memotongnya dengan Twin Moon?" Sohan menjelaskan, "Aku mencobanya karena kelihatan sulit. Tidak ada alasan lain." Melihat sikapnya, Ilsaeng pun sempat terdiam menatapnya berpikir, "Mencoba karena sulit, ha?" Lalu, ia berkata, Juga, jika Gusa menghilang, penginapan akan libur sejenak. Ingat itu." Sohan pun bertanya, "Apa kau ingin membawa Gusa?" Ilsaeng menjelaskan, "Tidak, aku cuma memberinya sebuah peta. Dia sendiri akan memutuskannya. Aku tidak bilang padanya kalau aku akan ada di sana, karena lagi pula dia juga tidak mengenali wajah ini." Mendengar hal itu, Sohan pun bertanya, "Kenapa kau ingin mengajari Gusa bukannya orang lain? Itu aneh." Namun, alih-alih menjawabnya, Ilsaeng malah balik bertanya, "Hah? Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau menyatukanku dengan Gusa, bukannya orang lain? Bukannya kau sengaja menyatukan orang-orang yang mirip dengan wajah konyolnya?" Sohan menimpali, "Oh, kau benar." Tampang pelontongnya itu membuat Ilsaeng seketika jengkel dengannya, hingga ia pun melangkah pergi meninggalkan Sohan. "Hais, aku pergi. Seorang sampah akan mengajari seorang sampah." Sohan yang menatapnya tiba-tiba saja mendekat, lalu memakaikannya sebuah jubah, hingga Ilsaeng pun tersentak kaget, sekaligus merasa malu. Apa yang kau lakukan?" Melihat tingkahnya, Sohan tersenyum menuturkan, "Mengajari Gusa, aku benar-benar ingin menangis. Memikirkan seberapa banyak kau akan menderita ketika kau sampai di sana. Aku akan ingin berada di gunung. Setidaknya, bawalah jubah ini mendenganmu." Ilsaeng yang merasa malu pun tentu langsung menolaknya. "Tidak perlu, tidak mungkin, aku akan kedinginan." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Sohan langsung menyelanya, "Diam, pakai saja kalau sudah aku suruh. Dan penjaga kiri, semoga perjalananmu menyenangkan." Ilsaeng yang merasa malu pun kini berbalik pergi membalas, "Baiklah." Namun langkahnya sempat terhenti ketika Sohan berkata, "Dan kalian berdua bukanlah sampah. Kalian berdua cuma sama-sama agak jelek. Tidak, sangat jelek." Ilsaeng pun kembali melanjutkan langkahnya. Dengan senyuman di wajahnya, ia membalas, "Dasar gila, enak sekali
kalau bisa jadi tampan sepertimu. Beberapa hari kemudian di Gunung Geobo, di salah satu datarannya terlihat sebuah area tempat tinggal manusia. Di gerbang masuk area tersebut terlihat Gusa yang tengah menyapa Ilsaeng. Saya datang kemari kayak dikirim oleh Ilsaeng Hyungnim. Ilsaeng sendiri hanya menatapnya hingga membuat Gusa yang merasa aneh kini berpikir, mungkinkah dia tidak tahu bahasa kita karena dia adalah orang asing? Di saat Gusa berpikir seperti itu, Ilsaeng sendiri kini membuka gerbang masuk ke areanya, lalu mengangguk, mengisyaratkan untuk Gusa masuk ke sana. Terima kasih. Di saat Gusa melangkah masuk, mengikuti Ilsaeng di belakangnya, ia bisa melihat ada dua orang yang tengah sibuk dengan tugas yang mereka lakukan. Melihat hal itu, Gusa pun berpikir, aku tadinya khawatir karena kita ada di tengah-tengah gunung, tapi ternyata dia punya pelayan. Dia diam saja dan mereka berdua. Aduh, mampus. Pelayan macam apa yang punya wajah semengerikan itu? Aduh, aku hampir saja kencing di celana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi mulai saat ini. Jadi mungkin sebaiknya aku kencing dulu sebelum itu. Setelah berpikir seperti itu, Gusa pun memberanikan dirinya untuk kembali berbicara. Namun respon Ilsaeng tetap diam hingga membuat Gusa kembali berpikir, aduh, aku tak bisa berkomunikasi dengannya. Rasanya mau gila karena merasa jika Ilsaeng tak mengerti maksud dari ucapannya. Gusa pun mau tak mau harus mempraktekannya. Saya kencing. Ini kencing. Sebenarnya Ilsaeng pun bisa mengerti semua maksud perkataannya. Meski begitu, Ilsaeng tetap diam dan hanya menunjuk ke sebuah arah yang diartikan oleh Gusa bahwa ia telah memberikan izin. Dengan begitu, Gusa pun kini berlari ke dekat sebuah pohon dan mengeluarkan hajatnya. Mantap coy. Melihat tingkah Gusa, Ilsaeng pun kini berpikir, aku memang sudah menduganya. Tapi sekarang aku benar-benar berencana untuk mengajarinya. Masa depannya terlihat redup. Aku tidak merasakan kegelisahan darinya sama sekali. Saat kemudian, setelah Gusa mengeluarkan hajatnya di sana, Ilsaeng pun kembali berjalan diikuti oleh Gusa di belakangnya. Sembari berpikir, akan kulatih kau sekeras mungkin setiap harinya sampai kau berpikir kau lebih baik mati. Gusa sendiri kini tersenyum setelah merasa jika ia punya firasat baik tentang apa yang akan dilakukan. Bahkan ia berpikir, meski dia diam saja, tapi entah kenapa dia sangat ramah. Aku punya firasat baik soal ini. Terima kasih, Ilsaeng Hyungnim. Seperti yang Hyungnim katakan, Gusa ini akan menjadi seorang ahli sejati di sini. Namun, baru sehari setelah ia berlatih, Gusa yang tak mampu lagi dengan tubuhnya kini bersujud di tanah di halaman area itu. Dengan tubuhnya yang gemetaran, ia berpikir, Ilsaeng, dasar kau brengsek. Apa kau segitu inginnya dengan penginapanku? Sampai-sampai kau mengirimku ke tempat bak neraka ini supaya kau bisa menguasai penginapan untuk dirimu sendiri. Sialah. Bukankah kalau begini terus aku akan mati? Dari subuh sampai maghrib, dia terus saja membuatku sekarat. Dan belum lagi, dia sama sekali tidak pernah berkata-kata dalam beberapa hari ini. Mungkin karena orang-orang di Gunung Geobong itu adalah orang asing, jadi mereka tidak tahu bahasa kita. Tapi bahkan para pelayannya pun diam saja, seolah-olah lidah mereka akan dipotong kalau mereka berbicara. Aku akan jadi gila karena tekanan ini. Ilsaeng, kau! Aku harap aku bisa mendapat beberapa ayam goreng dan segelas anggur. Namun, tanpa ia ketahui, Ilsaeng sendiri yang tengah duduk di salah satu atap bangunan di sana bisa mendengar dengan jelas ocehan yang ia gumamkan. Meski begitu, Ilsaeng
hanya bisa menghela napasnya, lalu berpikir, Jin Sohan, menurutmu akan lebih sulit mana memotong Snow Corporate Solitude dengan pedang biasa, atau mengubah orang ini menjadi seorang ahli bela diri? Aku jamin padamu, ini jauh lebih sulit. Oleh karena itu, aku juga akan terus berusaha. Setelah berpikir seperti itu, Il Saeng pun menyeret tubuh Gusa yang tertidur pulas di sana. Sementara itu, di pavilion wilayah Paksion Ortodoks, terlihat 3 orang pemimpin paksi ortodoks lain yang kini menghadap pada Sohan. Salam, pemimpin Tru. Mendengar salamnya, Sohan berbalik membalas, kerja bagus, kalian hampir saja gagal memenuhi tenggat waktu kalian. Tapi karena sekarang kalian sudah kembali ke sini, pertama-tama aku akan menepati janjiku terlebih dahulu. Yaryu berikan penawarnya kepada ketua Song dan pemimpin Chun. Mendengar perintahnya, Haryu pun langsung menjalankannya. Ya, pemimpin Tru, dimengerti. Lalu setelah ketua Song dan pemimpin Chu memakan obat penawarnya, Sohan berkata, aku dengar ketua Chun membawa banyak sekali orang. Apakah mereka dari paksi ortodoks Gansu? Ketua Chun membalas, itu benar. Aku datang bersama dengan pemimpin paksi ortodoks Gansu untuk bertemu dengan tuan pemimpin Tru. Mendengar hal itu, Sohan membalas, begitu ya, kerja bagus. Ketua Song, aku terus mendapatkan laporan mengenai tawanan Jaega dari waktu ke waktu. Apakah ada catatan khusus? Ketua Song membalas, tidak ada tuan. Mendengar jawabannya, Sohan melanjutkan, kerja bagus. Aku baru sadar wajah pemimpin Mak Igyol terlihat agak murung. Kenapa? Mak Igyol pun menjelaskan, ketika kami membagi pasukan kami untuk menyatukan Paksion Ortodoks di Sichuan, Ketua Ju Jawi dibunuh oleh klan Baili. Sohan bertanya, bagaimana dia mati? Mak Igyol melanjutkan, seniman bela diri dari klan Baili menerjang masuk ke dalam lokasi pertemuan yang Ketua Ju adakan dan membunuh mereka semua. Kami juga kehilangan kontak dengan adik kandung Ketua Ju yang ingin melakukan balas dendam. Dengan wajah seriusnya, Sohan bertanya, kenapa klan Baili menyerang pertemuan Paksion Ortodoks? Sembari menyerahkan sebuah dokumen, Mak Igyol membalas, sebelum Anda minta, saya sudah mengirimkan sebuah pesan kepada klan Baili terkait hal ini, dan saya menerima balasan ini. Sohan pun menerima dokumennya, namun di saat ia membuka dokumen itu, hanya tertulis sebuah kata, mu, artinya kosong, Apa maksudnya? Mereka tidak punya alasan khusus. Mereka cuma membunuh Paksion Ortodoks karena mereka adalah Paksion Ortodoks. Apa mungkin ada suatu kesalahan yang pernah Ketua Ju Jawi lakukan terhadap klan Baili? Mak Igyol membalas, tidak, Tuan. Dia hanya berencana untuk menyerang Paksion Ortodoks. Hanya itu. Sepertinya intel dari pertemuan Paksion Ortodoks itu tidak sengaja masuk ke dalam klan Baili. Video ini pun diakhiri dengan Sohan pun kini meremas dokumen tersebut karena begitu jengkel dengan tingkah klan Baili. Lalu ia tersenyum berkata, jadi mereka benar-benar tidak punya alasan sama sekali menghakimi Paksion Ortodoks cuma karena mereka adalah Paksion Ortodoks. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.